Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Kedengeran? Dalam apa luar? Sekarang kita akan membahas kitab terakhir dari Umdatul Ahkam, yaitu Kitabul Idqi, membahas tentang masalah membebaskan budak. Masya Allah. Bisa? Gak apa-apa. Bisa? Ya, Bisa? bisa. Surah kan? Hah? Surah kan? Maksudnya ini diemin. Masih aktif ini. Oh enggak. Ini maksudnya didiemin sini nggak apa-apa. Ininya bisa masuk suaranya. Tulis apa ya? Enggak, maksudnya ditempel sini bisa masuk. Bisa. Ya, pasangin lepas. Bisa. Oh gitu. Ini gak betul. Gak betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Listrik itu nikmat ya. Kalau kayak gini ya, gua masih mending ya. Saya ingat pertama kali dulu ke Yaman, itu listrik tidak seperti di Indonesia, nggak 24 jam. Di daerah kami itu digilir. Jadi misalnya hari ini dari subuh sampai jam 11 malam itu nyala. Berarti nanti dari jam 11 malam sampai subuh mati. Besoknya dari subuh sampai jam 11 malam mati, tapi dari jam 11 malam sampai subuh nyala. Itu ketika saya datang pertama kali di tempat saya belajar di Ma'rif itu saya kaget. Allah. Kalau lagi nyala lampu enak, tapi begitu mati lampu ya wah. Ya. Jadi sebelum jam 11 malam itu kita sudah ke WC, ya, buang air, sikat gigi semuanya, siap-siap. Jam 11 mati, sudah gelap. Dan saya pernah naik ke lantai 3. Jadi lantai 1, lantai 2 itu asrama, lantai 3 itu kosong, saya naik. Saya lihat sejauh mata memandang gelap, kecuali di kejauhan di ibu kota provinsi kelihatan dari jauh tuh ada cahaya. Masya Allah ya. Saya hanya berpikir begini ya, kalau nggak ada listrik lampu bagaimana dulu zaman Rasulullah dan para sahabat ya. Saya pikir seperti itu. Dan masih mending ya, wah, kalau zaman Rasulullah kan memang nggak listrik, nggak ada sama sekali ya. Tapi kalau zaman kita ini mungkin mati nyala ya. Disyukuri, nikmati ya. Hujan juga berkah ya kawan. Banyak-banyak berdoa ketika hujan turun ya. Allah Akbar. Kita akan membahas Kitabul Idqi dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi membahas tentang masalah membebaskan budak. Ketika kita membahas budak di dalam kitab fikih, jangan dibayangkan sebagaimana budak-budak yang ada di film-film. Dan ini adalah salah satu propaganda orang kafir untuk menjelek-jelekkan Islam. Wah, Islam ini memperbolehkan perbudakan.
Karena dalam bayangan mereka itu perbudakan sebagaimana apa yang pernah terjadi pada apa ya ikhwan, masa mereka. Antum tahu dulu di Eropa perbudakan ada, di Amerika perbudakan juga ada. Di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini perbudakan itu ada. Akan tetapi perbudakan di dalam Islam itu diatur, tidak sebagaimana perbudakan di dalam agama-agama lain. Kalau pada agama lain ya ikhwan, itu budak ini tidak memiliki hak sama sekali. Tapi di dalam Islam budak itu diatur dengan sangat baik. Nanti akan kita bahas insyaallah tentang sebab-sebab perbudakan. Kemudian pada Kitabul Itqi ini mu'allif rahimahullah ta'ala itu hanya membawakan sekitar 3 hadis. Setelah itu kita selesai dari kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah kita akan lanjut pada kitab yang lainnya. Salah satu contohnya adalah budak di dalam Islam itu tidak boleh disakiti. Jadi barang siapa yang dia ini menyakiti budaknya, itu harus membebaskannya. Dalam sebuah hadis ya ikhwan, itu ada seorang laki-laki yang dia ini memotong hidung budaknya. Maka Rasulullah mengatakan, udah pergi kamu, idhab fa'antahur. Rasulullah mengatakan kepada budak tersebut, pergilah, kamu merdeka. Ini menunjukkan bahwa apabila budak itu disiksa oleh tuannya, maka sebagai bentuk kafarahnya dia ini harus dibebaskan. Ini salah satu hukum perbudakan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan budak itu adalah saudara kalian. Hum ikhwanukum. Mereka ini, yaitu budak-budak tersebut, adalah saudara kalian. Rasulullah mengatakan, ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan para budak ini berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akuhu tahta yadih. Siapapun yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Maka berikan dia makan sebagaimana apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Pakaikan dia pakaian sebagaimana yang dia pakai. La tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan memberatkan suatu pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Tapi kalau dibebankan suatu pekerjaan, silahkan dibantu. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa budak itu adalah saudara kalian yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kalian. Maka perlakukan sebagaimana memperlakukan saudara, kasih makan yang sama, pakaian yang sama, jangan terlalu diberatkan. Bahkan budak itu juga memiliki keringanan di dalam Islam. Salah satu yang dijelaskan oleh para ulama, budak ya, itu tidak diwajibkan untuk apa? Sholat Jumat. Budak juga tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Jadi ada keringanan-keringanan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi para budak yang kalau dia ini bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada tuannya, dia akan mendapatkan pahala. Paham ya ikhwan? Allah.
Kemudian ketika membebaskan budak ini ada dengan dua cara. Yang pertama dikatakan dengan sighah munajjas, yaitu dengan cara langsung. Yang kedua ada yang namanya sighah mu'allaq, yaitu bergantung terhadap sesuatu. Kalau sighah munajjas misalnya, yang dia itu langsung dia mengatakan antahur, kamu merdeka. Ngerti? Kamu merdeka. Kalau misalnya mu'allaq, bergantung pada sesuatu, seseorang mengatakan kalau saya meninggal dunia kamu merdeka, maka ini dikatakan oleh para ulama namanya budak mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang dia merdeka apabila tuannya meninggal dunia. Paham ya? Ini budak mudabbar. Kemudian juga ada yang dia ini menggunakan lafaz yang sorry. Lafaz yang sorry itu adalah lafaz yang dia ini tidak ada kemungkinan kecuali membebaskan budak. Contohnya dia mengatakan bahwa aqtaqtuka, saya bebaskan kamu. Ya. Kalau dia ini kinayah, dia mengatakan bahwa ya, pergi kemana saja yang kamu suka. Ini dikatakan lafaz kinayah, yaitu ada kemungkinan membebaskan budak, ada juga tidak. Dan kinayah ini membutuhkan yang namanya niat. Membutuhkan yang namanya niat. Kemudian sebab-sebab membebaskan budak itu yang pertama bisa dengan perkataan. Kamu merdeka. Paham? Dengan niatan untuk apa ya ikhwan? Dengan niatan untuk membebaskan budak tersebut. Ini dengan perkataan. Bisa juga dengan mukatabah. Mukatabah itu adalah tuannya ini membuat perjanjian dengan budaknya agar budaknya itu membayar dirinya sendiri atau membebaskan dirinya sendiri. Jadi misalnya ya, kalau kamu bisa bawakan duit 500 juta dalam waktu 3 tahun, kamu bebas. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya budaknya yang ajukan diri juga boleh. Saya ini mau membebaskan diri saya, dan saya dalam waktu 3 tahun akan memberikan atau membeli diri saya sendiri dengan harga 500 juta. Nanti dalam 3 tahun itu dia nyicil. Paham? Maka ini jangka waktunya 3 tahun. Hitungannya tahunnya Hijri, bukan Masehi. Tahunnya Hijri. Nanti kalau sudah jatuh tempo kurang walaupun semasa juta, maka dia tidak akan bebas. Ini perjanjiannya. Paham? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakatibuhum im alimtum fihi khairah. Fakatibuhum im alimtum fihi khairah. Maka buatlah perjanjian mukatabah kalau kalian mengetahui ada kebaikannya. Menunjukkan bahwa budak tersebut, kalau kita tahu dia ini merdeka malah nggak bagus, jangan dikasih kebebasan. Ngerti? Tapi kalau kita tahu dia ini merdeka ada manfaatnya, maka silahkan buat perjanjian mukatabah. Jadi cara yang kedua untuk membebaskan budak itu adalah mukatabah. Paham tadi mukatabah ya? Jadi buat perjanjian untuk memberikan harta ya pada batas waktu tertentu. Kemudian termasuk daripada membebaskan budak itu caranya adalah melahirkan anak tuannya, atau kita sebut dengan ummul walad. Jadi begini ya,
Bedakan antara akad perbudakan dengan akad nikah. Kalau akad perbudakan ini kuat. Apabila ada seorang laki-laki memiliki budak perempuan, kemudian budak perempuan tersebut dia setubuhi, kemudian budak perempuan tersebut memiliki anak, maka sang budak dikatakan sebagai ummul walad, yaitu ibu dari anaknya. Tapi itu bukan istri, karena akadnya itu akad perbudakan, bukan akad pernikahan. Kemudian apa ini? Ya. Kemudian ya ikhwah, oh apa? Ini agak jauh sedikit, ya. Sudah. Ya, malah ya, dah. Saya malah nggak bisa baca kitab. Nah gini aja, ya. Maka ummul walad ini tidak boleh dijual. Nah, karena dia itu adalah ibu dari anaknya. Jadi saya ulangi, seorang laki-laki memiliki budak perempuan, kemudian disetubuhi, kemudian punya anak, maka budak perempuan ini namanya ummul walad. Anak tersebut, nasabnya, ya keturunannya, itu disandarkan ke bapaknya. Kemudian merdeka atau tidaknya juga disandarkan kepada bapaknya. Jadi anak tersebut adalah anak yang merdeka, nasabnya disandarkan kepada sang tuan, sang bapak. Ngerti ya? Kemudian dia tidak boleh dijual. Kalau dijual itu sama saja kayak menjual ibu dari anak-anaknya. Ketika sang tuan ini meninggal dunia, budak ini tidak boleh diwariskan ke anaknya. Berarti sama saja ya kawan. Kalau budak tersebut diwariskan ke anaknya, berarti sama saja anak mendapatkan warisan ibunya sendiri. Ngerti? Maka begitu tuannya meninggal dunia, dia ini langsung bebas. Namanya ummul walad. Ummul walad. Ini salah satu cara budak bisa bebas. Tapi ini khusus apabila tuannya ini laki, budaknya perempuan. Nggak boleh dibalik. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki, tidak boleh disetubuhi. Yang pertama, karena akan bertabrakan yang namanya kewajiban. Nanti tuannya yang perempuan nyuruh budaknya, ayo kerja, kamu budak saya. Yang lakinya mengatakan, enak saja, saya suami mungkin. Maka tidak boleh apabila tuannya perempuan, budaknya laki, ini nggak boleh. Syekh Singkiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirannya itu membawakan sebuah kisah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ada di suatu daerah, seorang tuan wanita menikahi budaknya yang laki-laki. Maka Umar mengutus tentara dan mengatakan kalau dia tahu hukumnya bunuh. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, maka biarkan karena dia uzur dengan kejahilannya. Menunjukkan bahwa apa ya kawan? Pada zaman Umar ini pernah terjadi. Dan ini tidak disetujui oleh Umar dan para sahabat lain mendiamkannya. Kemudian salah satu cara untuk membebaskan budak itu adalah tadbir. Tadbir itu nanti akan kita bahas, namanya mudabbar. Mudabbar itu berarti budak yang dia itu bebas kalau tuannya meninggal. Yaitu apabila tuannya ini menggantungkan pembebasan budak tersebut dengan meninggalnya. Dia mengatakan kalau saya meninggal dunia kamu merdeka, kamu bebas. Maka
Begitu tuannya meninggal dunia, dia bebas. Akan tetapi apabila budaknya ini membunuh tuannya supaya dia cepat bebas, maka nggak boleh. Karena dia ini mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sama seperti seseorang yang ingin dapat warisan, dia bunuh supaya mendapatkan warisan tersebut, maka dia dihukum tidak mendapatkan warisan tersebut. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya itu dengan cara siroyah, nanti akan kita bahas. Dan ini dalam madhab Hambali seperti ini. Siroyah itu artinya jalan. Apa maksudnya jalan? Maksudnya begini, apabila dua orang memiliki satu budak, boleh loh ya, dua orang punya satu budak, setengah-setengah. Misalnya harga budaknya 500 juta, si A mengeluarkan 250 juta, si B mengeluarkan 250 juta. Beli satu budak, berarti kepemilikan dibagi mereka berdua. Nah, apabila si A membebaskan bagiannya, si A membebaskan bagiannya, berarti dia merdeka setengah, ya kan? Maka si A ini apabila dia memiliki kelebihan harta, maka diharuskan untuk membebaskan setengahnya lagi. Ngerti? Yaitu diperkirakan, saya bebaskan bagian saya setengah. Kalau dia punya kelebihan harta, maka dia ini harus bebaskan yang setengahnya lagi. Dihitung kira-kira setengahnya berapa harganya, kemudian dia kasih si B. Kemudian budak itu merdeka. Paham? Budak itu merdeka. Apabila si A ini membebaskan bagiannya dan dia ini tidak bisa membebaskan sisanya yang setengah, maka budak ini menjadi budak muba'at. Muba'at itu setengah. Setengah merdeka, setengah budak. Ini namanya siroyah. Siroyah itu berjalan, ya. Jadi kayak ngalir. Paham? Jadi ngalir. Maksudnya itu adalah dia membebaskan bagiannya, kemudian kalau dia mampu mengalir, harus membebaskan yang sisanya. Ngerti ya? Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang keenam, salah satu cara untuk membebaskan budak itu adalah dengan memiliki mahram. Maksudnya adalah apabila budak tersebut adalah mahramnya, kemudian dia beli, maka dengan membeli tersebut budak tersebut langsung merdeka. Contoh misalnya ada seorang laki-laki, kemudian dia membeli budak. Budak tersebut adalah saudarinya. Budak tersebut adalah saudarinya. Saudari mahram tidak? Mahram. Maka dengan membeli tersebut saudarinya langsung merdeka. Tidak boleh memperbudak ya ikhwan mahramnya sendiri ya. Artinya tidak boleh. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin. Apabila misalnya ya ikhwan dua orang bersaudara, ya itu budak. Yang satu merdeka, sisa yang satu. Maka dia membeli saudaranya. Maka tidak boleh saudaranya itu menjadi budaknya dia. Dengan membeli tersebut, maka langsung merdeka. Tapi ini khusus bagi mahram. Paham ya? Seperti itu. Insyaallah. Sekarang kita baca hadisnya. Mu'allif rahimahullah taala berkata, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man a'taqa syirkan lahu fi abdin, siapapun yang membebaskan bagiannya pada seorang budak, fakana lahu malun yablughu samanal abdi, dan dia ini memiliki harta yang bisa untuk membayar budak tersebut.
Jadi bagian dia bebaskan, kemudian dia memiliki harta untuk membebaskan yang setengahnya lagi atau sepertiganya terserah, yang penting sisanya. Kuima alaihi qimata adlin, maka dihitung bagian yang tersisa tersebut. Qimata adlin itu yang pas, nggak lebih nggak kurang. Ngerti? Fa'ata syuraka'ahu hisasahum, maka dia memberikan sekutunya itu bagiannya. Wa ataqa alaihil abdu, dengan itu budak tersebut menjadi merdeka. Illa faqad ataqa minhu ma ataq, kalau tidak mampu maka dia ini hanya membebaskan bagiannya saja. Paham penggambarannya? Paham ya? Jadi apabila ada satu budak dimiliki lebih daripada satu orang, ada satu budak yang dimiliki lebih daripada satu orang. Contoh kayak tadi saya katakan, satu budak dimiliki dua orang, si A dan si B. Si A membebaskan bagiannya dan dia memiliki kelebihan harta untuk membebaskan sisanya. Maka dia ini apa ya ikhwan, menghitung bagian yang tersisa tersebut, kemudian diberikan kepada si B agar budak tersebut menjadi merdeka. Kalau dia tidak punya, maka dia hanya membebaskan bagiannya saja, sisanya itu tetap jadi budak. Maka ini dikatakan sebagai muba'at, yaitu setengah merdeka, setengah budak. Ngerti? Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, man a'taqa syaqison, pakai shin ya Pak, syaqison, berat-berat hurufnya, shin qaf sad. Syaqison ya kawan, min mamlukin, siapapun yang membebaskan bagiannya dari seorang budak, fa'alaihi khalasuhu kulluhu fi malihi, maka wajib baginya untuk membebaskan yang sisanya dari hartanya. Fa'ilam yakun lahu malun, kalau dia tidak punya harta, kuimal mamluku qimata adlin, ya, bahasa kita itu dihitung sisa ya dari budak tadi dengan perhitungan yang adil. Summastu'siyal abdu, kemudian hamba itu, kemudian budak tadi diminta untuk kerja buat bebaskan yang sisanya. Ghairu mashkukin alaihi, dengan syarat tidak memberatkannya. Jadi kayaknya ada perbedaan ya kawan antara hadis pertama dan hadis kedua. Kalau hadis pertama tadi dia membebaskan bagiannya, kalau dia mampu dia bayar sisanya, kemudian budak tersebut merdeka. Kalau dia tidak mampu, maka ya budak tersebut ya separuh merdeka, separuh tidak. Kalau hadis ini dia membebaskan bagiannya, kalau mampu dia bebaskan yang sisanya. Kalau tidak mampu, maka budak tersebut diminta untuk membebaskan bagian yang tersisa. Paham antum? Jadi sepertinya ya, kalau kita lihat zahir hadisnya seperti bertentangan. Oleh karena itu Syekh Al-Bassam itu pada syarahnya mengatakan bahwa zahirnya hadis yang pertama tadi yang kita baca itu adalah siapapun yang membebaskan bagiannya ya, kalau dia mampu bebaskan sisanya, kalau tidak mampu ya, maka bagiannya saja yang merdeka, yang sisanya tetap jadi budak. Kalau hadis yang kedua zahirnya adalah ya, kalau dia mampu bebaskan sisanya, kalau dia tidak mampu ya, maka hamba ini, budak tadi diminta untuk berusaha bebaskan dirinya sendiri, kerja gitu, supaya bisa ya ikhwan bebas secara penuh. Kemudian beliau mengatakan bahwa
ya, yang berpendapat untuk mengambil dohir dari hadis yang pertama itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dari yang masyhur dari madhabnya. Jadi Imam Ahmad yang masyhur daripada madhabnya itu adalah dohir daripada yang ditunjukkan oleh hadis yang pertama, yang kayak tadi saya sebutkan, siroyah tadi. Ya. Kemudian, ya, kemudian ya ikhwah, yang mengambil dohir daripada hadis yang kedua itu ya, dikatakan pada syarahnya di sini itu adalah riwayat lain dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu ada dua riwayat. Yang masyhur daripada madhabnya mengambil dohir daripada hadis yang pertama, riwayat yang lain mengambil dohir daripada hadis yang kedua. Seperti itu ya. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Paham ya? Seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya adalah bab bai'il mudabbar. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata an Jabir ibni Abdullah. Tapi sebelum itu, apa mudabbar tadi? Budak yang bebas kalau tuannya ya meninggal dunia. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala dabbara rajulun minal ansari gulaman lahu. Jadi seorang laki-laki ini dabbara. Dabbara itu artinya yaitu ya membebaskan budaknya setelah dia meninggal dunia. Dikatakan dabbara rajulun minal ansar gulaman lahu. Jadi seorang laki-laki dari kalangan Ansar itu membebaskan budaknya setelah dia meninggal dunia. Wa fil lafdin, pada lafaz yang lain, balagon Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna rajulan min ashabihi ataqa gulaman lahu an duburin. Jadi ada seorang laki-laki dari sahabatnya membebaskan budak kalau dia meninggal dunia. Lam yakun lahu malun ghairuhu, tapi dia tidak punya harta yang selainnya. Jadi dia hanya punya budaknya saja. Dan budak tersebut dia bebaskan kalau meninggal dunia. Maka ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisamani mi'ati dirhamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya itu membeli budak ini ya, dengan harga 800 dirham. Summa arsala bisamanihi ilaihi, kemudian 800 dirham tersebut dia berikan kepada laki-laki tadi ya.
Apa maksudnya di sini? Maksudnya itu adalah dia ini meninggalkan sesuatu bagi keluarganya lebih baik daripada tidak meninggalkan apa-apa. Bayangkan, harta satu-satunya itu dia bebaskan kalau meninggal. Maka Rasulullah mendengar ini, menganggap bahwa ini perbuatan yang tidak layak, karena keluarganya lebih utama untuk mendapatkannya. Oleh karena itu ya kan dijual, ya budak tersebut dijual dengan harga 800 dirham, kemudian hasil uangnya itu diberikan kepada keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, budak mudabbar itu boleh dijual. Jadi apabila ada seorang laki-laki mengatakan kepada budaknya, kalau saya mati kamu merdeka, tiba-tiba dijual, boleh saja. Kenapa? Karena para ulama menganggap bahwa ya, mudabbar ini seperti wasiat. Wasiat itu boleh dibatalkan, maka mudabbar juga boleh dibatalkan. Takbir namanya, takbir itu boleh dibatalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena takbir ini seperti wasiat, maka dia ini dibebaskan dari sepertiga harta, bukan dari seluruh harta. Ngerti antum? Ya. Jadi dilihat ya, budak ini apakah dia ini harganya itu sepertiga harta atau bukan. Ngerti ya? Saya kasih contoh ya. Hartanya ada 500 juta. Budak tersebut harganya 250 juta. Berarti budak tersebut sepertiga dari hartanya. Maka apabila dia ini melakukan takbir, mengatakan bahwa ya, saya bebaskan kamu kalau saya mati, katanya. Begitu dia mati, dihitung, wah ternyata budak ini ya sepertiga harta, maka boleh, karena ini dianggap seperti wasiat ya. Tapi kalau misalnya dia ini ya kawan, jadi ingat tapi ini dianggap sebagai sepertiga harta, bukan dari seluruh harta ya, karena hukumnya sama kayak wasiat. Masya Allah. Dan juga dari hadis ini boleh ya budak mudabbar itu dijual kalau ada kebutuhan, contohnya untuk bayar hutang ya, atau memberikan nafkah keluarganya. Karena hukumnya kayak wasiat, berarti boleh dibatalkan. Paham? Di sini juga kita harus mengetahui bahwa kita ini harus mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Hadis ini kita lihat, nafkah pada keluarga wajib tidak? Wajib. Bebaskan budak wajib tidak? Tidak. Ya. Tapi ini merupakan keutamaan. Maka sahabat ini mengedepankan amalan sunnah daripada kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyetujui perbuatannya. Kita ambil faedah di sini bahwa setiap perkara itu harus dilihat tingkatannya. Mana yang dia ini wajib, mana yang sunnah. Kalau dia ini tingkatannya sama, mana yang manfaatnya itu untuk dirinya sendiri saja atau untuk orang lain. Ngerti ya? Paham? Atau kalau dia ini perkara sunnah, sama-sama sunnah, maka dilihat mana yang manfaatnya lebih besar. Ya. Dulu kami mencontohkan bahwa ada orang yang dia itu diminta untuk ya, ngasih taklim
ya. Kemudian dia ini malamnya murojaah, persiapan untuk ngisi taklim, nggak ada waktu lain. Mana lebih afdal, dia itu sholat witir atau murojaah, ya, dan mempersiapkan kajian? Syekh kami mengatakan bahwa lebih utama dia itu murojaah dan mempersiapkan kajian, ya ikhwan, ya, karena ini manfaatnya untuk orang banyak, sedangkan witir itu untuk dirinya sendiri. Ini apabila tidak bisa digabungkan. Kalau bisa digabungkan, semuanya lakukan. Ngerti? Jadi kalau ada perkara ketaatan yang tidak bisa digabungkan, harus milih salah satu, maka cari yang lebih tinggi. Kalau sama derajatnya, cari mana manfaatnya yang lebih besar. Begitu juga kalau pada perkara yang terlarang, yang tidak bisa dihindari semua, harus salah satunya dilakukan, maka cari yang paling ringan. Ngerti? Cari yang paling ringan. Kalau derajatnya sama, maka cari yang dia itu mudorotnya hanya buat dirinya sendiri, bukan orang lain. Beda kalau maslahat kebaikan, cari yang dia manfaatnya untuk orang banyak, ya. Tapi kalau dalam masalah kejelekan, cari yang mudorotnya hanya untuk diri sendiri, bukan orang lain. Kalau memang tidak bisa dihindari dan harus milih salah satu, seperti itu, ya. Allah Ta'ala a'lam. Dengan ini alhamdulillah kita menyelesaikan untuk membaca kitab Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, majelis kita ini majelis yang berbarokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada majelis ini dan majelis-majelis yang lain itu bermanfaat, yang bisa kita amalkan, ya, kemudian bisa kita ajarkan, kemudian ini memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan, ya ikhwan, hadis-hadis Nabi yang dibacakan pada kitab ini itu teringat, terpatri dalam hati kita, bukan hanya sekedar lewat saja. Dan antum nanti, ya ikhwan, kalau mau murojaah silakan murojaah sendiri, ya, ada terjemahannya dan yang lainnya. Yang kita baca adalah hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini kita tutup majelis Umdatul Ahkam dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa tahun?